Kali ini saya akan membahas tugas akhir dari Niat Mulia Jebua. Nah, di sini kita lihat pertama dia mengirimkan dengan sama dengan judulnya. Kita lihat di sini laporan tugas akhir udah benar. Di sini dikatakan Times New Roman 12 poin bold capital center. Judul Times New Roman 14 poin bold capital spasi 1 center. Nah, ini kita lihat ini sudah betul 14, cuman pengetikannya yang salah. Ini pengetikannya salah dan ini juga salah. Singkatan itu tidak boleh dipisah dan dia harus ada titik. Jadi PT ini pindah kemari. Nah, baru dia betul. PT titik Trimurti Perkasa. Nah, selanjutnya di sini adalah mengenai logo. Menurut petunjuk, logo Polmed hitam putih center ukuran 5x5 cm. Nah, kita lihat. Nah, ini apakah udah 5? Kalau kita tarik di sini 4. Ini 10,5, 1, 2, 3, 4, 5 pas. Nah, berikutnya adalah diajukan oleh titik 2 ya, niat. Ini kalau kita lihat di sini ada titik 2 diajukan oleh titik 2. Nah, panduannya dia ditulis dengan Times New Roman 12 poin bold center. Baru nama dan NIM Times New Roman 14 poin bold spasi 1 center. Nah, berarti huruf besar semua, tebal, spasi 1 di tengah. Nah, kita lihat punya dia. Nah, ini salah. Ini singkatan nomor induk mahasiswa. Harusnya kamu buat huruf besar ya. Oke. Nah, baru di sini ada program studi duluan, baru jurusan. Berarti program studi administrasi bisnis, jurusan administrasi niaga, Politeknik Negeri Medan, Medan 2021. Times New Roman 14 poin bold capital spasi 1 center. Nah, kita lihat apakah dia program studi. Iya, betul. Nah, selanjutnya dia punya siniat adalah mengenai halaman kedua. Ini berarti halaman ini dia. Ini tadi kita kecilkan dulu layarnya. Kita lihat yaitu lembar. Kita lihat dulu lembar persetujuan. Ini apa-apa saja isinya. Kita lihat di sini. Bagian awal terdiri dari 1 halaman sampul depan. Baru halaman, kita lihat ya. Kita besarkan. Pertama terdiri dari halaman sampul depan. Oke, udah tadi kita buat. Nah, selanjutnya adalah halaman judul. Nah, ini dia halaman judul. Ini apa dia? Berisi tulisan
yang sama dengan halaman sampul depan, tetapi diketik di atas kertas putih. Memuat judul tugas akhir, maksud tugas akhir. Kita apakan dulu, geser sedikit. Kenapa nggak kelihatan ya? Coba kita geser dulu. Kita besarkan. Maksud tugas akhir, lambang Politeknik. Jadi kita lihat halaman judul terdiri dari judul tugas akhir, maksud tugas akhir, lambang Politeknik Negeri Medan, nama dan NIM, baru instansi dan tahun. Jadi nama hampir sama kayak tadi ya, kita lihat yang dibuat. Nah, inilah yang dinamakan halaman judul. Tadi kalau yang di atas sampul. Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar diploma 3 pada, terbalik kamu ini prodinya dulu, prodi administrasi bisnis, baru jurusan administrasi niaga Politeknik Negeri Medan. Nah, ini tadi 5x5 diajukan oleh, jangan lupa titik 2, ini juga huruf besar ya, baru ini 4 Times New Roman 14. Nah, sekarang lembar persetujuan. Nah, lembar persetujuan, oh ini salah tadi. Nah, ini rupanya sudah ditentukan di maksud tugas akhir berisi kalimat tugas akhir ini tersebut. Jadi tugas akhir, jadi bunyinya seperti ini, tugas akhir diajukan guna melengkapi persyaratan untuk mencapai derajat ahli madya. Ada kata derajat ahli madya Politeknik Negeri Medan, nggak ada lagi jurusannya di situ ya. Jadi kalau kita lihat, kita kecilkan. Nah, diajukan untuk, jangan untuk, diajukan guna melengkapi persyaratan, udah betul, untuk mencapai ya, untuk mencapai derajat ahli madya Politeknik Negeri Medan. Nah, ini enggak lagi prodinya ya, ini yang model baru ya, kamu perbaiki itu semua ya. Nah, lambang Politeknik baru, kemudian lambang, nama mahasiswa, tidak boleh memakai NIM. Nah, ini juga NIM-nya harus kau besarkan hurufnya ya, niat. Baru tahun penyelesaian ditempatkan di bawah Medan. Nah, ini udah benar. Nah, baru masuk ke halaman yang disebut halaman pengesahan. Nah, halaman ini memuat tanda tangan pembimbing dan para penguji sesuai dengan saat disahkannya tugas akhir. Nah, kita lihat dulu halaman pengesahan atau persetujuan ya namanya. Lembar, coba kita lihat ya.
ini ada contohnya kalau saya tidak salah. Ini dia ada contoh di bagian akhir. Nah ini dia, ini kita lihat lembar pengesahan. Nah, lembar persetujuan, judul lembar persetujuan Times New Roman 12 bold capital center. Baru judul tugas akhir Times New Roman 14 poin bold capital spasi 1 center. Baru nama dan NIM 12 poin bold. Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal. Nah, di sini di tulisan yang ini dan dinyatakan memenuhi syarat mempunyai gelar itu Times New Roman 12 bold spasi 1 center. Jadi memperoleh gelar ahli media. Kalau yang di atas ini isi tanggalnya. Baru dilihat di sini ada dosen pembimbing. Nah, ya, nama NIP-nya, penguji. Bukan yang ini berarti. Nah, ini dia. Lembar persetujuan. Nah, ini telah disetujui untuk dapat melaksanakan tugas akhir. Menyetujui pembimbing. Ini Times New Roman, jangan lupa NIP-nya Medan. Mengetahui ketua jurusan, baru KPS. Nah, kita lihat punyamu lembar persetujuan melaksanakan untuk dapat melaksanakan tugas akhir. Ya betul, jadi menyetujui. Oh iya, ini contohnya masih satu, harusnya dua. Pembimbingnya ada dua. Baru, oh iya betul. Nah, masuk ke lembar. Kenapa? Oh ini tadi lembar persetujuan ini untuk sidang ya, kalau nggak salah. Kita lihat. Ya masih lembar persetujuan juga. Memperoleh gelar ahli media. Baru dosen pembimbing. Dosen pembimbing, ketua penguji 1. Nah, di sini harus ada dua, pembimbing 1, pembimbing 2, baru penguji 1, penguji 2, diketahui oleh ketua jurusan. Nah, halaman persembahan ini boleh ada, boleh tidak. Kata pengantar. Ya. Baru daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, ya, abstrak. Nah, kita bahas dulu bab satunya. Bab 1 dari niat mulia Jebua. Kita lihat ya. Nah, bab 1 dikatakan berisi besarkan. Bab 1 pertama 1.1. Ini 1.1 latar belakang. Latar belakang menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya penelitian yang telah dilakukan. Dan secara umum dicantumkan tentang masalah atau fakta yang terjadi secara empirik, dan dilanjutkan dengan kondisi ideal seharusnya, dan selanjutnya disampaikan peranan hasil tugas akhir dalam memecahkan masalah tersebut ya. Itulah 1.1. Coba kita periksa punya si niat mulia Jebua. Persaingan.
Nah ini nggak usah pemilihan judul, coret aja ini ya, latar belakang gitu aja. Persaingan makin hari makin meningkat, akan ketinggalan. Maka ingin dituju, setiap perusahaan memiliki manajemen strategi untuk mengembangkan usahanya. Setiap perusahaan memiliki manajemen strategi. Tidak ada, jangan ini ya, bukan manajemen strategi, memiliki strategi untuk mengembangkan usahanya, koma, ini buang, berarti ini titik karena ini ya, strategi adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran. Sasaran tersebut nih nggak guna nih, buang tersebutnya, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategi, bingung saya, apa setiap perusahaan ada manajemen strategi? Bukan manajemennya memiliki strategi ya. Strategi perusahaan mengkombinasikan ya, jadi memiliki strategi bukan manajemen, aktivitas berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Inti dari strategi adalah mengidentifikasikan tujuan organisasi, sumber daya, jangannya nggak ada itu, daya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara paling efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Pada dasarnya, perencanaan strategi suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis merujuk pada beberapa prosedur dan mengembangkan mencapai sasaran bisnis tertentu yang telah ditentukan. Sebagai kontraktor, perencanaan strategis, nah ini saya bingung, niat dari apa ini, nyambung dari mana nih? Sebagai kontraktor, aduh, perbaiki dulu ini ya, apa hubungannya kontraktor dengan kalimat sebelumnya? Nah, ini harus kamu perbaiki dulu, ini nggak nyambung nih, nggak nyambung. Nah, oke, baru kita lihat lagi. Perusahaan konstruksi, oke, adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur sarana prasarana fisik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan rencana, peraturan, serta hukum yang berlaku. Di dalam industri, dunia konstruksi disebut sebagai salah satu bidang usaha yang lebih dinamis jika dibandingkan industri lainnya. Peran dari jasa konstruksi di Indonesia beberapa tahun terakhir semakin meningkat, meskipun belum optimal. Perusahaan konstruksi dapat memberikan dampak yang signifikan dari segi ekonomi. Pasar dari industri konstruksi juga sangat dipengaruhi oleh pembeli,
karena kepentingan pembeli sangat dilindungi dengan adanya pihak pengawas, perusahaan asuransi, serta bank yang mengikat perusahaan harus terus mengikat perusahaan bukan harus terus mengikat perusahaan untuk mengikuti permintaan dari pembeli. Nah, jangan harus terus, nggak ada ini bahasa Indonesianya harus terus. Upaya pemerintah dalam mengembangkan usaha jasa konstruksi yang berkualitas, tepat waktu, efisien, secara normatif, diformulasikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Ya, niat Jebua ini udah tua kali undang-undangnya. Coba kamu cari dulu, niat mulia ya. Kalau ada undang-undang yang lebih tinggi tahunnya, karena ini kan udah berarti hampir 20 tahun. Tapi kalau memang nggak ada, saya yakin pasti ada tentang undang-undang konstruksi ya. Itu udah terlalu lama. Undang-undang jasa konstruksi berlandaskan kepada serasi, burbuka, mitra, aman, selamat. Bertujuan pengembangan, ini pisahkan, jasa konstruksi mewujudkan tertib penyelenggaraan. Usaha jasa, ini banyakan ceritanya, tapi kita ikuti aja dulu. Usaha jasa konstruksi di Indonesia mengalami beberapa hambatan permasalahan. Salah satunya permasalahan persaingan antar kontraktor. Mengakibatkan persaingan. Salah satunya ialah persaingan antar kontraktor pada industri jasa konstruksi kecil menengah yang jumlahnya ribuan. Nah, ini udah betul kan, ada ribuan jumlahnya, mengakibatkan persaingan semakin ketat. Ini tak perlu lagi dibuang aja nih. Karena udah ada di sini persaingan, dibilang mubazir itu, sehingga diperlukan keunggulan dari masing-masing kontraktor. Tantangan lain dari perusahaan sistem perdagangan dunia, dari proteksi ke liberalisasi, di mana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah selama ini semakin berkurang. Melihat permasalahan hambatan jasa konstruksi, maka diperlukan strategi. Nah, ini nggak nyambung. Jadi niat mulia Jebua kan yang kau bahas itu strategi di PT Trimurti Perkasa. Jadi yang kau bahas dulu bukan kondisi, yaitu betul kondisi konstruksi di Indonesia kau bahas, tetapi tidak ada ditemukan fakta ya, tidak ada saya lihat fakta atau bukti empiris tentang apa yang terjadi di PT Trimurti Perkasa sehingga kamu tertarik meneliti analisis strategi. Kamu buatlah faktanya apa hanya karena ya, kalau memang menurut kamu faktanya itu hanya karena persaingan, nah, coba kasih contoh persaingan yang bagaimana. Persaingan bagaimana? Jadi intinya itu
supaya tidak boleh ada seperti dulu lagi nulis TA itu tiba-tiba macam jatuh dari langit. Ini kan tiba-tiba macam jatuh dari langit, tiba-tiba kau cerita persaingan. Nah, langsung ke PT Trimurti, PT titik Trimurti Perkasa. Kita tidak tahu apa yang terjadi di Trimurti ini. Harus kau cari dulu fakta persaingan macam mana yang ada, fakta atau bukti empiris yang ada di PT Trimurti Perkasa. Ya, persaingannya harus ada buktinya. Umpamanya, persaingan apa, strategi apa yang harus dilakukan ya. Jadi coba kamu perbaiki dulu itu. Nah, strategi ini pun enggak pengembangan bisnis. Nah, faktanya jadi kalau begitu yang kamu buat adalah fakta mengenai pengembangan bisnis. Apa rupanya yang terjadi di PT Trimurti Perkasa ini? Umpamanya coba berarti kalau pengembangan bisnis kalau dia pengembangan bisnis tentunya mengenai apa saja rencana-rencana atau sebelumnya misalnya bisa kamu buat berupa tabel, umpamanya rencana kerja, buat di sini rencana, judul tabelnya tabel 1, rencana pengembangan bisnis. Nah, bikin di sini apa rencananya? Di sini nomor rencana. Umpamanya ini rencana tahun 2019. Berapa saja rencana orang itu? 1, 2, 3, nomornya entah 3 rencana ini. Baru di sini kau bikin realisasi. Nah, baru bikin lagi di sininya rencana tahun 2020. Nah, baru di sini realisasi. Apa saja rencana tahun 2020? 1, 2, 3. Nah, rencana yang mereka. Nah, ini 1, 2, 3. Umpamanya realisasinya tercapai, tidak tercapai. Nah, di 2021 apa rencana mereka? Nah, jadi kan bisa dilihat faktanya. Umpamanya di 2020 dari 3 rencananya hanya 1 yang tercapai. 2019 hanya 1. 2020 dari 3 rencana hanya 2 yang tercapai. 2021 bagaimana? Nah, kan belum habis ini tahun 2021. Inilah yang disebut dengan fakta. Jadi tidak bisa lagi kita menulis tiba-tiba langsung PT ya. Saya saran kamu perbaiki dulu ini bab satunya, nanti kita lanjutkan dengan bab 2. Kalau permasalahan dan lain-lain itu tidak ada masalah ya. Nah, ini sampai di sini dulu. Nanti saya tunggu perbaikan bab 1 dan bab 2-nya langsung ya. Terima kasih.